Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Apa kabar Anda semua? Semoga masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, tentu dengan cara daring. Untuk Anda yang ada di kelas 11, ya, kali ini kita akan membahas materi yang ada di bab 4 tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Di bab kali ini kita akan membahas dua subbab, yakni tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional dan peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Nah, di video kali ini kita akan membahas poin A tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Ya. Secara umum, hubungan internasional itu diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara atau lingkup internasional. Nah, untuk memperluas pemahaman Anda, berikut kita paparkan makna dari ketiga konsep tersebut. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Sedangkan hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan luar negeri antara lain karena faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor internal, yakni adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua yakni faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. Nah, bagaimana hubungan luar negeri yang dibangun Indonesia dan apa arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut, yakni yang pertama, pembentukan suatu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. C. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Dasar kerjasama adalah membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. D. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. E. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri. F. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. G. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan falsafah negara kita. Nah, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan hubungan internasional, bangsa Indonesia harus senantiasa meningkatkan kualitas kerjasama internasional yang dibangun dengan negara lain. Untuk mencapai hal tersebut,
bangsa Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi yang proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional. Selain itu, juga harus mampu memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia serta memanfaatkan setiap peluang bagi kepentingan nasional. Nah, sedangkan politik internasional, yakni politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tata pergaulan antar negara. Jika dalam pergaulan manusia dalam lingkungan tetangga ada yang dinamakan tata krama pergaulan, maka dalam pergaulan antar negara pun terdapat hal yang sama. Setiap negara mempunyai kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional itulah yang dinamakan politik luar negeri. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Selain itu, politik luar negeri juga memberikan corak atau warna tersendiri bagi kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Nah, apa sih sebenarnya politik luar negeri bangsa Indonesia? Untuk mengetahui corak politik luar negeri Indonesia, coba kalian perhatikan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat tentang tujuan negara. Di situ dikatakan bahwa ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa politik luar negeri kita memiliki corak tertentu. Pemikiran para pendiri negara atau founding father yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut didasari oleh kenyataan bahwa sebagai negara yang baru merdeka, kita dihadapkan pada lingkungan pergaulan dunia yang dilematis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia itu bersifat bebas aktif. Sifat politik luar negeri inilah yang mewarnai pola kerjasama bangsa Indonesia dengan negara lain. Dengan kata lain, Indonesia selalu menitikberatkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia. Nah, hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa di bawah ini dengan jelas menggambarkan bahwa kerjasama yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September tahun 1950. Yang kedua, Indonesia memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. Kemudian, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961, bahkan pada tahun 1992 dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB. Melalui GNB ini, secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur. Nah, selanjutnya Indonesia juga terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya, Indonesia juga menjadi salah satu pendiri ASEAN atau yang biasa disingkat dengan atau kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN itu berada di Jakarta. Kemudian Indonesia juga ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional, mulai dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya. Dan Indonesia pun aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya, misalnya Organisasi Konferensi Islam, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik.
Dan selanjutnya Indonesia pun menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Sampai saat ini Indonesia sudah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara. Sebagai wujud dari hal tersebut, di negara kita terdapat kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara lain. Begitu juga dengan kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara kita yang terdapat di negara lain. Ya. Baik anak-anak sekalian, untuk video pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Tetap semangat belajar dan sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.